Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu kita saat ini, yaitu Minggu Trinitatis, terangkat dari kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita saat ini bernama Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berbicara ketritunggalan adalah berbicara yang misteri, saudara-saudara, yang sangat rumit dan susah untuk dipahami serta dimengerti oleh pikiran manusia. Itu sebabnya ada banyak persoalan dari agama-agama lain tentang Allahnya orang Kristen. Mengapa membingungkan? Karena dikatakan Tritunggal, tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Karena seorang Bapak gereja yang bernama Gregorius Agung, dia berkata, ketika saya berusaha mencoba melihat ketigaan Allah, yang tampak adalah keesaannya. Ketika saya berusaha melihat keesaan Allah, yang tampak ketigaannya. Ini saudara-saudara. Begitu juga seorang Bapak gereja yang bernama Agustinus dari Hippo. Dia berkata, kalau orang tidak bingung, kalau orang bisa memahami tentang keberadaan Allah yang Tritunggal secara nalar dan logika, Tuhan kita bukanlah benar-benar Allah, tetapi dia manusia. Mengapa? Karena bisa dipahami oleh akal manusia. Ini saudara-saudara. Berbicara ketritunggalan adalah berbicara hal yang misteri. Namun walaupun misteri, saudara-saudara, ini adalah dasar dari iman percaya orang Kristen. Itulah yang selalu dikumandangkan di setiap hari Minggu ketika beribadah. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus.
Menurut Martin Luther, saudara-saudara, ketritunggalan itu Tuhan Allah kita mempunyai satu hakikat, tetapi tiga kepribadian. Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Trinitatis. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara, yang sangat luar biasa. Dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk melihat dan lebih mengenal siapa Allah kita itu. Dan siapa kita manusia di hadapan Allah. Dan bagaimana Allah itu terhadap kita. Kalau kita tadi membaca di dalam ayat yang ke-26, dikatakan saudara-saudara, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di sini dikatakan Allah itu menjadikan manusia. Sangat jelas diterangkan bahwa Allah kita yang Tritunggal adalah Allah yang menciptakan manusia. Titik. Ini perlu dikenal. Ini perlu dipahami. Ini perlu diketahui. Sehingga ketika kita, saudara-saudara, rusak. Sehingga ketika kita bermasalah, kita tahu kepada siapa kita akan pergi untuk memperbaiki kerusakan kita, untuk menyelesaikan permasalahan kita. Karena mustahil, saudara-saudara, pencipta kereta api, penemu kereta api, bisa memperbaiki penemu sepeda motor. Kalau sepeda motor rusak, agar bisa diperbaiki, harus pergi kepada penemu sepeda motor, bukan kepada penemu kereta api. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mengenal siapa yang menciptakan kita, dialah yang mampu untuk memperbaiki dan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang Tritunggal. Mengapa dikatakan Allah yang Tritunggal? Perkataan, maka berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini saudara-saudara, kata kita hendak menerangkan Allah kita itu ada Allah yang Tritunggal. Allah yang tidak tampak sebagai Tritunggal hanya di Perjanjian Baru, tetapi di Perjanjian Lama, mulai dari awal penciptaan, ketritunggalan itu sudah ada. Bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, Allah menciptakan. Dan di dalam ayat 2 dikatakan di sana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan Allah, permukaan air. Dan yang ketiga, di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Ini saudara-saudara, kalau dikatakan berfirmanlah Allah, kalau kita sejenak pergi ke Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 1 yang ke-1 dan ayat yang ke-14 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 14, firman itu menjadi daging bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Ketritunggalan itu sudah ada, saudara-saudara, dari awal sampai akhir. Jadi ketritunggalan itu tidak begitu saja terjadi di Perjanjian Baru. Inilah Allah kita, saudara-saudara. Allah yang menciptakan manusia. Jadi kita perlu mengenal siapa Allah itu. Yaitu Allah
yang menciptakan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang kedua, siapakah manusia itu? Kalau kita membaca kembali dalam ayat yang ke-26, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 juga sangat jelas diterangkan. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, saudara-saudara. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa. Mengapa kita disebut ciptaan Allah yang paling mulia dan istimewa? Mari kita lihat, saudara-saudara, mari kita cermati. Kita diciptakan berbeda dengan ciptaan lain. Ketika Allah menciptakan ciptaannya selain manusia, penciptaan itu terjadi hanya dengan perkataan, berfirmanlah Allah, jadilah. Maka semua jadi. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perembukan. Ada meeting, ada perencanaan, sehingga mendapat kesimpulan dan keputusan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya, Tselem dan Demut Allah. Dan di ayat 27 dikatakan dengan kata lain yang sering disebut imago Dei, gambar Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa, sungguh istimewa penciptaan manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa, saudara-saudara? Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Ada satu tujuan yang dirindukan oleh Allah, saudara-saudara. Tujuannya adalah agar manusia di dalam kehidupannya mencerminkan siapa Allah itu. Bagaimana eksistensinya, bagaimana sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Yaitu dia mempunyai pikiran, saudara-saudara, mempunyai perasaan, mempunyai kehendak, mempunyai kekekalan. Dia baik, dia pengasih, dia pemurah. Itulah gambar dan rupa Allah yang Ia berikan kepada manusia. Penciptaan itu bukan tidak beralasan. Bukan tidak mempunyai goal, saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingin kehidupan manusia mencerminkan keberadaan Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Namun gambar dan rupa Allah yang sangat luar biasa tersebut sangat disayangkan, tidak dihargai manusia. Dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, gambar yang begitu istimewa, penciptaan yang begitu mulia, dirusak sehingga muncul dengki, iri hati, kebencian, sebagaimana yang sering dikatakan dalam bahasa Batak,
Hoson teal late elat nante teal. Ini saudara-saudara. Yang dikatakan imago Dei atau gambar Allah bertujuan agar hidup kita selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Selalu mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah mulia adanya. Dan Dia sangat begitu mulia menciptakan kita. Mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ini saudara-saudara. Bagaimana tentang perempuan dan laki-laki? Apakah berbeda di hadapan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Apakah setara? Setara, saudara-saudara. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama menurut gambar dan rupa Allah. Sama-sama mempunyai potensi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan pernah ada alasan dia itu perempuan, dia itu laki-laki. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang harus selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan bagi setiap ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang sangat luar biasa juga dikatakan di sini. Kita diberikan mandat selaku manusia ciptaan Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan. Artinya kita mendataris Allah. Menguasai dan menaklukkan bukan berarti kita bisa semena-mena. Kita bisa mengeksploitasi ciptaan Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Seperti kita melihat ada banyak kejadian-kejadian terjadinya pemusnahan terumbu-terumbu karang di lautan yang begitu indah, ekosistem di lautan. Pemusnahan ada banyak binatang-binatang, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Suatu cerminan gambar Allah tidak nyata di dalam kehidupan banyak orang. Mandat yang diberikan oleh Tuhan bertujuan ketika kita diberkati untuk menjadi mandataris. Tuhan punya kerinduan agar kita sebagai ciptaan Tuhan mampu merangkul segala ciptaan Tuhan. Mampu berdamai sehingga suasana bisa tentram, nyaman dan damai. Inilah kerinduan Tuhan. Dengan diberikannya kita mandat. Sangat luar biasa. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan. Ditempatkan oleh Tuhan. Hal ini harus kita jaga. Dan kita hargai. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Namun kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini, kita perbandingkan dengan realita yang terjadi. Dan kalau dipertanyakan dalam kehidupan kita, gambar apa yang kamu tunjukkan di dalam hidupmu kepada sesamamu, kepada ciptaan Allah? Apakah gambar Allah atau gambar yang lain? Sering saudara-saudara
yang kita perlihatkan bukanlah gambar Allah, tetapi gambar si pendusta yang penuh kebohongan dan kedengkian, penuh kekotoran. Itu makanya ada banyak orang-orang Kristen di dalam penjara yang melakukan hal-hal ketidakbenaran, hal-hal yang jauh dari sifat-sifat Tuhan. Ada pemerkosaan, ada kemunafikan, ada manipulasi dan lain sebagainya. Ini perlu kita cermati dan perlu kita sadari. Selaku manusia ciptaan Tuhan, mari introspeksi diri. Dan yang berikut juga saudara-saudara, hal yang luar biasa kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang providensial, Allah yang memelihara. Allah kita adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Mengapa saya katakan Allah yang memelihara? Providensial Dei. Manusia diciptakan itu tidak hari pertama, tetapi hari terakhir. Mengapa? Ini adalah suatu wujud kepedulian Allah, perhatian Allah terhadap manusia. Tuhan terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Makanan, minuman, dan tempat. Tuhan sediakan terlebih dahulu, baru manusia diciptakan. Kalau Tuhan sangat memperhatikan kita, kalau Tuhan memelihara kita, apa yang harus kita cemaskan di dalam hidup ini? Apa yang kita takuti di dalam hidup ini? Jangan bimbang dan ragu. Jangan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Walau virus corona datang menghantam kehidupan setiap orang. Dalam situasi yang mencengangkan ini, mari setiap orang-orang Kristen mampu menjaga kemuliaan Allah yang ada dalam hidup kita. Mampu menjaga gambar Allah, imago Dei, yang Tuhan memberikan kepada kita, yang membuat kita ciptaan yang teristimewa dan paling mulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Trinitatis ini, mari kita tunjukkan bagaimana sebenarnya kerinduan Tuhan ketika menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Mari jangan kita sia-siakan saudara-saudara usaha dan upaya yang Tuhan berikan ketika kita merusak, ketika manusia merusak kemuliaan Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita seperti seseorang yang masuk ke dalam lumpur dosa. Tuhan datang oleh kasih-Nya melalui Kristus Yesus yang rela mati di kayu salib dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memperbaiki kehancuran tersebut, agar segala sesuatunya bisa kembali menjadi baik. Mari kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita rawat dan kita jaga, saudara-saudara. Dan jangan hidup kita penuh kekhawatiran, karena Allah
selalu memelihara kita. Karena Dia adalah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana kebenaran firman-Mu telah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi berkat dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.